Oke, bahasan sekarang tentang diagram lingkaran ya. Jadi ini adalah merupakan penyajian data statistik yang memperlihatkan proporsi ya, memperlihatkan proporsi dari data kategori. Setiap kategori ditunjukkan dengan satu slice lingkaran ya, satu irisan lingkaran ya. Dan ukuran setiap irisan, baik luas maupun panjang busurnya, nanti dia proporsional terhadap total dari data kategori secara keseluruhan. Oke, jadi punya datanya itu tipenya kategori, ya. Kemudian tentunya ada kategori-kategorinya. Nah, mau kita sajikan dia di dalam bentuk diagram lingkaran. Bagaimana caranya? Nanti di dalam diagram lingkaran itu akan ada slice, akan ada irisan. Yang si irisan itu dia proporsional atau sebanding dengan banyaknya responden di kategori tersebut, katakan seperti itu ya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Oke, kita siapkan datanya ya. Pastikan tadi datanya adalah variabel kategori ya. Variabel kategoriknya identifikasi ada berapa buah kategori gitu ya. Lalu kemudian buatlah tabel frekuensinya. Nah, kemudian setelah kita ketemu kategori-kategorinya beserta frekuensi-frekuensinya, selanjutnya menghitung proporsinya dari setiap kategori tadi. Ya. Nah, si proporsi ini nanti akan dikonversi menjadi sudut dari setiap kategori. Karena kita harus membuat slice, ya, harus membuat irisan dari si lingkarannya tadi. Berarti nanti sudutnya itu mau berapa derajat. Nah, kemudian tinggal kita gambar, ya, gambar grafik lingkaran dengan masing-masing kategori dibatasi oleh sudutnya. Katakanlah misalnya seperti ini ya. Saya punya variabel kategori, katakanlah tingkat stres. Nah, si tingkat stres ini mempunyai 3 kategori. Ya. Katakanlah kategorinya apa? Rendah, sedang, tinggi. Rendah, sedang, tinggi. Nah, lantas kemudian hitung berapa frekuensi dari setiap kategori. Ya. Jadi hitung ya. Jadi yang rendah ada berapa ini frekuensinya ya. Yang rendah ada berapa gitu ya. Yang sedang ada berapa, yang tinggi ada berapa. Setelah ketemu frekuensinya, kemudian tadi dibikin jadi proporsi. Ya, bikin jadi proporsi. Proporsi atau persentase lah ya. Nah, ketemu ini nih persentasenya nih. Yang rendah itu, oh ini ada nih. Yang frekuensinya dulu deh. Dari data mentah kita, ternyata frekuensinya yang rendah ada 6 responden, yang sedang ada 3 responden, yang tinggi tingkat stresnya ada 6 responden. Nah, ini ya. Jadi ini totalnya berapa? 15 responden. Sehingga proporsinya gimana? Ya berarti 6/15, 40%, kemudian 20%, dan 40%. Ya, ini proporsinya. Nah, kemudian si proporsi ini selanjutnya adalah dikonversi ke sudut. Ke sudut. 40% itu harus 40% kali 360 derajat, ya. 40% kali 360 derajat, ya. Nah, ya. Jadi berapa ini?
Jadi 144 derajat. Ya. Jadi ini 144 derajat. Ya. Ini pasti 144 derajat juga, ya. Ini setengahnya, berarti 72 derajat. Gitu kan ya? Nah, jadi kita start dari sini, ambil sudutnya. Ini 144 derajat. Ambil sudutnya 72 derajat. Ambil sudutnya berapa? 144 derajat. Ya. Kalau di Excel hasilnya kayak gini ya. Nah, kemudian kalau mau pakai R, hasilnya kayak gini. Ya. Oke. Langsung kelihatan kan ya? Langsung kelihatan. Ini proporsi yang paling rendah itu adalah yang tingkat stresnya sedang. Adapun yang tingkat stresnya rendah atau tinggi, itu sama-sama 40%. Ya. Oke, selanjutnya ada variasi yang lain dari diagram lingkarannya, itu diagram donat. Kayak donat bikinnya. Jadi dikasih lubang tengahnya ya. Kasih lubang tengahnya. Tapi secara umum katakanlah di sini adalah titik pusatnya ya. Di sini titik pusatnya ya sama kayak tadi. Ini ngambil sudutnya sama. Ini 144 derajat. Ya. 40% dia tingkat tingkat stresnya tinggi. Yang ini ambil tadi 72 derajat ya. Tingkat stresnya sedang, ini yang rendah juga sama 144 derajat, ada sebanyak 40%. Ini variasi lain ya, donat. Oke. Sekarang apa sih kelebihan dan kekurangan dari diagram lingkaran? Ya. Pertama adalah kelebihannya dia tidak memerlukan banyak ruang. Kemudian kita bisa melihat distribusi dari data, ya, dari kategori-kategori yang kita punya, gimana distribusinya? Ya, dalam hal ini kita lihat dari persentasenya. Ini kan ya. Oh, dia yang tinggi sama yang rendah sama-sama 40%, tapi yang sedang dia 20%. Jadi kelihatan ya, distribusi dari kategori-kategori ya, distribusi data ke dalam kategori-kategori dari variabelnya. Ya. Kemudian juga kita bisa melihat perbandingan juga, melihat ukuran dari setiap slice-nya ya. Nah, kemudian ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kalau kategorinya terlalu banyak, maka kurang efektif kalau kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran ya. Kemudian sulit dipahami ketika ukuran setiap kategori hampir sama. Nah, jadi yang ini kan sama-sama 6 nih. Jadi kalau tanpa label kayak gini, itu agak susah dia, ya. Tapi dengan menambah pertolongan dalam bentuk label, entah itu frekuensinya 6 dan 6, oh ini kelihatan benar sama, atau 40% juga ini sama. Tapi manakala dia tanpa label, itu mungkin agak kurang mudah dipahami ya. Agak kurang mudah dipahami kalau dia tanpa label ya. Nah, kemudian grafik lingkaran hanya dapat menampilkan satu kumpulan data ya, jadi satu variabel saja ya. Responden dilihat dari tingkat stresnya gitu ya. Jadi cuma si kumpulan responden itu yang 15 orang itu gitu ya. Kemudian ini ada beberapa saran ya agar kita bisa membuat diagram lingkaran yang baik. Pertama adalah pertimbangkan urutan irisan, terutama kalau si variabelnya ordinal, ya, karena nanti bisa memudahkan bagi pembaca, ya, memudahkan bagi pembaca. Atau
Urutannya bukan dalam hal urutan kategorinya, bukan ordinalnya, ya. Tapi mungkin dilihat dari persentase yang terbesar yang mana, gitu ya. Dari persentase yang terbesar yang mana, gitu, ya. Atau kalau tidak bisa demikian, maka ditolongnya dengan penggunaan label untuk setiap kategorinya, ya. Jadi ini sebenarnya kurang bagus, ya. Ini akan jauh lebih bagus kalau diurutkan, ya. Kalau diurutkan, katakanlah misalnya kita start dari yang persentasenya paling tinggi. Nah, dari sini ya, dari yang agree, yang setuju itu 32,1% yang ini ya. Kita startnya dari sini. Nah, dari sini. Dari yang kelompok agree. Baru kemudian ke yang kedua, yaitu strongly agree, dan seterusnya sampai yang terkecil, yang disagree. Nah, itu mungkin bisa membantu lebih mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua adalah pertimbangkan jumlah irisan. Ya, kalau kategorinya banyak, setelah diurut pun ternyata tidak terlalu bagus begitu ya, maka pertimbangkan nanti gimana supaya jumlah irisannya nggak terlalu banyak. Ya udah deh, ya udah deh, ininya digabung, ya. Jadi kita satukan irisan kecil menjadi satu irisan dengan penamaan kategori lainnya. Ya, jadi kalau yang kecil-kecil ini susah dipahami gitu ya, oke deh, yang ini saya mau satukan aja. Nah, sehingga dia akan jadi lebih kelihatan ya. Kalau ini kebanyakan kategorinya nggak terlalu bagus. Kemudian hindari penggunaan efek ya. Jadi sebenarnya cara penggunaan slice kayak gini tidak terlalu disarankan begitu ya. Tidak terlalu disarankan. Karena apa? Karena mungkin nanti akan mengubah tampilan grafik yang tidak perlu. Sehingga informasi yang terkandungnya mungkin nanti jadi agak susah dipahami begitu. Ya, ini tidak terlalu disarankan. Boleh sih pakai kayak gini, tapi tambah pertolongan. Contohnya tambahkan label. Entah itu label frekuensi dari setiap kategorinya, ataupun label persentasenya. Ya. Nah, kemudian mungkin kita menggunakan diagram lingkaran pada data yang sesungguhnya tidak kompatibel. Ya. Contohnya adalah misalnya data yang tidak kompatibel itu adalah kita melakukan survei ini untuk melihat ya jumlah pengguna dari 4 aplikasi. Jadi ada 4 aplikasi nih yang sedang kita teliti. Ya. Aplikasi apa? Aplikasi sound, image, video, dan teks gitu ya. Nah, tapi dalam penggalian informasinya, dalam pengumpulan informasinya, ya, kita melonggarkan gitu ya, atau kita memperbolehkan responden mengisi lebih dari satu aplikasi. Jadi setiap orang itu sesungguhnya dia tidak unik mengisi satu aplikasi. Tetapi misalnya diperbolehkan ya yang sering dipakai deh gitu ya. Itu kan dia bisa lebih dari satu aplikasi, dia checklist ya, dia pilih. Akibatnya apa? Akibatnya nanti akan ada aplikasi yang secara total itu gitu ya dipilih oleh atau karena satu orang mungkin atau diberi kelonggaran memilih lebih dari satu aplikasi gitu ya, maka nanti hasilnya apa? Hasilnya totalnya ini tidak bakalan jadi 100%, dia bakal melebihi 100%. Terjadi karena apa? Terjadi karena tadi seorang responden memilih lebih dari satu pilihan. Nah, kalau kayak gini ya nggak bagus ya. Data yang kita punya itu tidak kompatibel untuk dibuatkan menjadi diagram lingkaran. Karena hasil proporsinya akan melebihi 100. Ya, ini masalah.
Oke, kemudian ini yang terakhir adalah kasus lainnya adalah ketika nilai yang digunakan untuk setiap kategori tidak mewakili frekuensi. Ya. Jadi fokus ya, kalau diagram lingkaran, yang kita hitung itu dari setiap kategorinya adalah frekuensinya. Nah, sekarang apa jadinya? Kalau dari setiap lingkaran itu, dari setiap kategori itu, ya, dari setiap kategori itu bukan frekuensinya yang kita datanya itu ya. Contoh misalnya, ini ada kategori cek, kredit card, debit card, debit wallet, dan cash. Ya. Namun yang diukurnya bukan frekuensinya, melainkan rata-rata. Ya, rata-rata. Nah, kalau seperti ini, maka penggunaan diagram lingkaran ya dengan menampilkan rata-rata ini ya di setiap slice-nya itu salah. Ya, salah. Tapi bisa kita pilih diagram batang untuk hal itu. Ya. Setiap kategori ini tingginya ini ya boleh bukan frekuensi. Tingginya ini adalah rata-rata dari variabel yang kedua. Dalam hal ini rata-rata dari transaction size gitu ya. Jadi ukuran transaksinya yang menggunakan cek, oh dia rata-ratanya di hampir 50 dolar, yang menggunakan kredit card di sekitar 37-an, mungkin katakan seperti itu ya. Jadi sejauh setiap kategorinya bukan frekuensi, maka penggunaan diagram lingkaran akan bermasalah. Oke, demikianlah ya.